Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Setiawan. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Ayel dan Baju Lebaran. Sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dulu kopi, jauhi keramaian, duduk manis, dan simak cerita berikut ini. Sekarang ini adalah momen mendekati Lebaran, dan aku teringat sebuah peristiwa yang cukup memilukan dan juga seram yang terjadi setahun yang lalu. Baiklah, ini adalah kisah tentang seorang pria berusia 28 tahun bernama Hasan. Hasan sudah mempunyai seorang anak bernama Reja. Usianya saat itu 3 tahun. Sedangkan istrinya sudah meninggal saat Reja berumur 2 tahun. Bulan Ramadan tahun kemarin 2022 aku bekerja di sebuah garmen. Dan saat itu aku mendapatkan beberapa teman sesama operator jahit. Salah satunya adalah Hasan. Dan Hasan ini seorang perantau. Dia berasal dari Sukabumi. Hasan, Heru, dan Robi tinggal di mes yang disediakan oleh pihak garmen. Sedangkan aku cuma sesekali saja numpang tidur di mes. Itu pun kalau sedang hujan deras atau motorku lagi ngadat dan tidak bisa pulang ke rumah. Singkat cerita, waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa tinggal 2 hari lagi menjelang Lebaran. Hari itu adalah hari ketiga terakhir puasa. Dan pabrik mengharuskan semua karyawan untuk tetap masuk kerja sampai hari terakhir puasa. Dan kami pun tidak ada pilihan lain selain mengikuti peraturan yang ada. Tibalah jadwal istirahat. Siang itu aku dan kawan-kawan nongkrong di belakang pabrik seperti biasa. Dan saat kami sedang ngobrol, tiba-tiba Hasan nyeletuk. Saya pengen pulang, pengen bawain baju lebaran buat anak. Seketika itu juga kami yang sedang ngobrol terdiam dan memperhatikan Hasan. Aneh sekali saat itu, Hasan bicara tapi gimik mukanya flat, tatapannya kosong. Dan aku pun menimpali omongan Hasan. Sabar San, bentar lagi juga libur. Lagi pula gajian kita nanti kan sekalian THR. Tinggal 2 hari lagi San, kalem aja. Dan anehnya lagi, Hasan juga menjawab seperti ini. Saya pengen cepet-cepet pulang, mumpung masih ada waktu. Kasihan anak saya di rumah nangis terus. Dan masih dengan ekspresi yang datar, lalu bel pun berbunyi, menandakan kami harus kembali masuk dan melanjutkan pekerjaan. Dan kami pun berjalan menuju pabrik. Tapi Hasan masih jongkok memeluk lututnya saat itu. Lantas aku pun menghampiri Hasan dan mengajaknya masuk. Aku dan Hasan jalan bersamaan, tapi entah kenapa Hasan seperti tidak bergairah saat itu. Langkahnya sangat pelan dan lesu. Kami pun sudah masuk ke pabrik dan bekerja seperti biasa. Dan menjelang sore sekitar jam setengah 3, suasana pabrik tiba-tiba ricuh dan karyawan wanita teriak-teriak histeris. Ternyata saat itu ada seseorang yang tangannya terkena mesin obras dan mengakibatkan beberapa jari tangannya ikut terpotong, dan itu adalah Hasan. Lantas, segera aku dan teman-teman lain membawa Hasan ke puskesmas terdekat. Hasan masih terlihat lesu dan seperti tidak merasakan apapun. Dia hanya menyebut nama anaknya dan matanya berkaca-kaca saat itu. Ja, Reja, Reja. Itulah yang Hasan ucapkan dengan suara tertahan, seperti sedang merasakan kesedihan yang dalam. Aku dan yang lainnya berusaha untuk menenangkan Hasan, tapi Hasan tak bergeming, bahkan tangisnya pun pecah. Hasan benar-benar menangis di ruangan dokter. Dan dokter yang menangani Hasan meminta kami untuk meninggalkan Hasan saat itu. Kami pun menunggu di luar. Ada 3 orang saat itu yang menunggu Hasan, ada Robi, Heru, dan aku. 1 jam kemudian, Hasan keluar bersama dokter, dan tangannya sudah diperban saat itu. Lalu Hasan kami bawa ke mes dan menyuruhnya istirahat di sana. Tapi saat itu Hasan meminta Robi untuk menemaninya di mes. Dan akhirnya Robi mengiyakan permintaan Hasan, dan untungnya pabrik memaklumi dan tidak memberi sanksi. Setelah kami pamit kepada Hasan, aku dan Heru pun kembali ke pabrik karena masih banyak pekerjaan. Dan saat itu sudah cukup sore, sekitar jam 4.
Aku dan Heru pun kembali duduk dan melanjutkan pekerjaan. Suasana pabrik masih ricuh saat kami datang. Banyak pertanyaan dari karyawan lain mengenai keadaan Hasan dan aku jawab seadanya. Singkat cerita, sudah hampir maghrib saat itu. Tiba-tiba Robi masuk ke pabrik. Dia terlihat panik lalu Robi bercerita. Duh, gawat tuh. Barusan security mes nanyain si Hasan. Katanya si Hasan tadi minjem motor security. Bilangnya mau ke ATM ngambil duit. Tapi udah 30 menit Hasan belum balik. Makanya security mes. Dan gue tahu. Soalnya tadi gue lihat si Hasan tidur, gue juga ketiduran di mes. Begitulah Robi menceritakan kronologinya. Berkali-kali aku mencoba menelpon Hasan, tapi nomornya tidak aktif. Bel pun kembali berbunyi dan semua karyawan berebut menuju pintu keluar karena waktu berbuka sudah hampir tiba. Tapi tidak dengan aku, Robi dan Heru. Kami masih panik memikirkan Hasan saat itu. Kami hanya berharap Hasan baik-baik saja. Lalu azan maghrib terdengar, kami bertiga pun pergi ke warung untuk berbuka puasa. Dan tak lama kemudian ada tukang ojol yang masuk warung itu juga. Kami memperhatikan orang itu karena kami melihat di jaketnya seperti ada noda darah dan masih basah. Lalu aku pun bertanya ke tukang ojol. Anjing motor lewat. Maaf, itu kenapa di jaketnya ada darah? Si ojol pun menjawab. Oh ini tadi di depan pasar swalayan ada yang kecelakaan. Saya bantuin evakuasi, barusan udah datang ambulan, mungkin langsung dibawa ke rumah sakit. Aku pun kaget dan bertanya lagi, korbannya cewek apa cowok ya? Cowok kayaknya dia habis belanja, ucap si ojol. Dan saat itu perasaan aku tuh gak enak, takutnya yang kecelakaan itu si Hasan. Kang ojol pun pergi setelah membeli nasi dan kami bertiga pun menunggu informasi susulan tentang kecelakaan tersebut. Karena pasar swalayan yang diceritakan Kang ojol itu cukup dekat dengan pabrik. Dan benar saja, ada mobil pickup mendatangi kami dan menanyakan alamat. Punten, apa benar ini Garmen? Guys? Iya betul. Dan aku langsung melihat bahwa mobil itu sedang mengangkut sebuah motor. Dan aku kenal itu adalah motor Pak Yanto Security Garmen. Dan saat itulah aku mengorek informasi dari super pickup tersebut dan beliau memberikan informasi bahwa korban kecelakaan itu adalah karyawan garmen dan si sopir juga memberitahu kami bahwa korban meninggal di tempat setelah tabrakan dengan truk saat dia keluar dari pasar dan jasadnya sudah dibawa ke rumah sakit. Saat itulah kami segera pergi ke rumah sakit yang disebutkan Pak Supir. Deg-degan jantungku saat tiba di rumah sakit. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Kami diantar ke ruangan di mana jasad Hasan diurus. Di sana aku melihat tubuh Hasan yang sudah setengah hancur, terutama di bagian kepala. Gak kuat rasanya melihat teman sendiri dalam keadaan seperti itu. Karena gak kuat, aku pun keluar, kemudian disusul Heru dan Robi. Selang beberapa menit, pihak dari pabrik pun datang untuk mengurus administrasi dan sebagainya. Dan seorang staf kantor menyuruh kami untuk pulang ke mes. Lantas kami pun pulang. Di mes, aku, Robi, dan Heru masih syok dan gak percaya Hasan meninggal hari itu. Dan kami bertiga berinisiatif untuk yakinan dan mengirimi doa untuk Hasan. Akhirnya, kami pun duduk di ruang tengah dan membaca Yasin. Dan ketika kami sedang membaca doa, suasana saat itu hening. Kami mendengar ada suara langkah kaki berjalan dari kamar menuju kamar mandi. Dan kamar itu di belakangku. Bahkan aku yang bersandar pada dinding kamar bisa merasakan getaran langkah tersebut. Kami bertiga saling bertatapan satu sama lain. Robi terlihat ketakutan. Tapi saat aku kembali membaca ulang surat Yasin dan ikuti Heru juga dan Robi, dan tak lama, mungkin sekitar 15 menit kami membaca Yasin, terdengar ada yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Lagi-lagi Robi mengerutkan dahi dan kami pun senyap seketika. Lalu terdengar lagi suara kedua. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ternyata itu suara Pak Yanto. Aku pun segera membukakan pintu dan Pak Yanto berkata, "Kalian bertiga ditunggu di kantor sama Mr. Lee.
dan sekalian kunci pintu mesnya. Mr. Lee adalah pemilik garmen tersebut. Saat itu, kami pun segera pergi ke pabrik untuk menemui Mr. Lee di kantornya. Dan ternyata, Mr. Lee menugaskan kami bertiga untuk ikut ambulan mengantarkan jenazah almarhum Hasan ke Sukabumi malam itu juga, untuk mewakili pihak perusahaan dan sekalian untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Hasan serta menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga Hasan. Heru dan Robi sempat menolak saat itu dengan berbagai alasan, tapi intinya mereka berdua takut. Namun Mr. Lee saat itu berkata, dia akan memberikan THR dan gaji kami 2 kali lipat saat itu juga, dan kami gak usah masuk kerja untuk 2 hari ke depan, asalkan kami bertiga mau untuk ikut mengantarkan jenazah Hasan malam itu. Tidak ada pilihan lain, kami bertiga pun mengikuti permintaan dari Mr. Lee. Setelah menyetujui perintah Mr. Lee untuk mengantarkan jenazah Hasan, aku, Heru, dan Robi kembali ke mes untuk mengambil pakaian dan barang-barang milik Hasan. Oh iya, sebelumnya Mr. Lee sudah memberitahukan kabar duka tersebut kepada pihak keluarga Hasan. Sesampainya di mes, kami segera merapikan dan memasukkan barang-barang Hasan ke dalam tas miliknya. Dan kami menemukan selembar kertas dalam lemari bajunya. Ternyata itu adalah sebuah lukisan sketsa wajah istrinya. Ya, dulu almarhum Hasan sempat memintaku untuk membuatkan sketsa wajah istrinya. Lantas sketsa itu pun aku masukkan juga ke tas bersama beberapa barang lainnya. Singkat waktu, setelah semua selesai, kami bertiga kembali ke pabrik menemui Mr. Lee dan kami pun pergi ke rumah sakit bersama Mr. Lee. Tibalah kami di rumah sakit dan kami menunggu instruksi dari pihak ambulan untuk berangkat. Jenazah Hasan diangkut dan supir ambulan mempersilahkan kami untuk masuk. Di bangku depan sudah terisi supir dan seorang pria, mungkin rekannya. Dan kami bertiga ke bagian tempat duduk di bangku belakang bersama jenazah yang terbaring di dalam keranda. Ketika kami masuk, semerbak tercium wangi minyak dan kapur barus memenuhi ruangan dalam mobil ambulan, yang membuat merasa parno karena dari dulu aku paling gak suka bau kapur barus. Tapi mau gimana lagi? Aku harus menghormati jenazah Hasan dan sengaja tidak mengenakan masker saat itu. Ambulan pun berangkat jam 23.30. Dari Bogor ke Sukabumi lumayan jauh dan menempuh perjalanan sekitar 4 jam. Dalam mobil, kami membaca Yasin melalui HP, tapi tak lama si sopir berkata, punten, kalau bisa jangan dulu Yasinan ya, soalnya kita lagi di perjalanan. Dan kami pun heran dan bertanya, emang kenapa Pak? Pak supir menjawab, bukan apa-apa soalnya Pak Mali suka ada kejadian gak enak. Jawab Pak supir. Aku pun jadi bingung dan baru mendengar mitos seperti itu. Karena gak mau debat, aku pun mengalah. Kami bertiga hanya sedikit ngobrol membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan almarhum. Karena memang Hasan itu orang baik dan aku masih tak menyangka bahwa Hasan meninggal begitu cepat. Dan saat-saat seperti ini pula, di mana semua orang bersemangat dan bahagia menyambut hari raya, terlebih lagi Hasan sudah 5 bulan belum pulang menjenguk anaknya. Dia hanya menelpon orang tuanya di Sukabumi dan sering sekali Hasan minjam HP-ku untuk video call dengan anaknya. Karena HP yang dimiliki Hasan tidak bisa digunakan untuk video call. Selama ini, aku senang bisa membantu Hasan karena aku pun bisa paham kondisinya, begitupun perasaannya. Sepanjang jalan aku merasa sedih dan gak sanggup membayangkan anaknya. Malam ini ayahnya pulang untuk pergi selamanya. Singkat cerita, kami sudah memasuki wilayah Sukabumi. Kami melewati jalanan sepi dan hutan-hutan kecil. Heru dan Robi saat itu tertidur dan aku pun ikut mengantuk. Tanpa sadar, aku ketiduran beberapa menit. Saat itu aku mendengar suara Hasan. Baju anak saya. Sayup-sayup tapi berulang, sampai akhirnya aku pun terbangun. Begipula dengan Heru dan Robi, kami bertiga bengong dengan saling tatap, dan ternyata mereka dua pun mendengar suara Hasan tersebut. Gue dengar suara Hasan bro, ucap Robi. Dan seketika itu, kami memandangi keranda memperhatikan dari ujung ke ujung. Aku sampai berpikir, apakah Hasan mati suri ya?
Tapi rasanya nggak mungkin, karena sebagian tubuh Hasan sudah hancur, terutama di bagian kepala. Manusia nggak mungkin bisa bertahan dengan kondisi fisik seperti itu. Dan aku baru ingat dengan kesaksian tukang ojol yang bilang, kalau sebelum terjadi kecelakaan, Hasan keluar dari pasar swalayan dan selesai belanja. Dan mungkin saja saat itu Hasan membeli baju untuk anaknya. Lalu, saat itu juga aku segera mengetuk jendela agar supir berhenti. Mobil pun berhenti dan supir keluar lalu menanyakan, "Ada apa?" Aku segera menanyakan pada supir apakah barang-barang jenazah seperti HP dan barang bawaannya sebelumnya sudah diamankan dan dibawa di mobil. Supir menjawab, "Kalau HP ada sama saya, tapi kalau barang-barang yang lain saya nggak tahu. Soalnya cuma ini aja yang dititipkan ke saya. Emangnya kenapa?" Wah, pantesan. Gini deh Pak, kalau boleh saya minta tolong, coba Bapak tanyakan ke orang yang ngurus jenazah ini. Apakah ada barang milik jenazah yang ketinggalan di rumah sakit? Soalnya si almarhum tadi habis belanja Pak sebelum mengalami kecelakaan. Lalu sopir pun menelpon seseorang tapi tidak ada jawaban. Berkali-kali dia menelpon dan tetap tidak ada jawaban. Karena sudah menyita waktu cukup lama untuk menelpon, akhirnya si sopir memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan aku pun mengerti dengan kondisi tersebut. Lanjutlah, kami mengantar jenazah. Dan sudah cukup dekat ke tempat tujuan. Saat itu sudah jam 3 subuh. Dalam perjalanan, tiba-tiba supir itu berhenti dan bertanya kepada kami, "Ada apa? Kok ngetuk-ngetuk jendela?" Lah, aku dan Heru dan Robi pun bengong. "Siapa yang ngetuk jendela?" "Enggak Pak, gak ada yang ngetuk jendela." "Oh, mungkin saya salah dengar kali ya," kata Pak supir. Setelah beberapa saat, kami akhirnya tiba di rumah almarhum Hasan. Di sana udah ramai. Mungkin itu keluarga dan kerabatnya. Mereka sudah menunggu kedatangan kami. Segera kami turun dan membawa jenazah ke dalam rumah. Dan pecahlah tangis beberapa orang di dalam rumah itu. Mungkin itu orang tua dan saudaranya. Namun saat itu, aku tidak melihat satupun anak kecil. Dan mataku terus mencari keberadaan anaknya Hasan. Dan setelah suasana tenang, aku pun menanyakan kepada orang tua Hasan. Ternyata Reja sedang tidur dan sengaja tidak dibangunkan. Dan orang tua Hasan menceritakan kepada kami bahwa Reja baru tidur tadi jam 2 malam. Dari kemarin sore Reja menangis sampai malam hari. Itu pun setelah dibujuk dan mengatakan bahwa ayahnya akan pulang sebentar lagi. Barulah Reja berhenti menangis dan tertidur. Miris hatiku membayangkan perasaan antara ayah dan anak itu. Di sanalah jenazah masih dalam keranda, dikelilingi keluarga dan kerabatnya. Mereka membacakan Yasin dan mendoakan almarhum. Hingga tak terasa, sudah menjelang pagi sekitar jam 5:30. Dan rencananya jenazah akan dimakamkan pagi itu juga jam 7. Mungkin ramai-ramai saat itu orang-orang berdatangan. Mungkin karena ramai dan berisik, Reja akhirnya terbangun dan keluar dari kamar. Terlihat wajah Reja masih sembab karena menangis semalam. Dan Reja langsung melihat ke sekelilingnya. "Ayah, Dek mana? Ayah, Dek mana?" Reja bertanya kepada neneknya dengan suara khas anak kecil yang masih belum pasti mengucapkan kalimat. Dan si nenek itu menjawab langsung memeluk anak itu. "Ayah, Dek mana?" Lagi-lagi Reja menanyakan ayahnya dengan gimik muka yang panik, sedih, dan berkaca-kaca. Lantas aku menghampiri anak itu dan coba untuk menghiburnya. Untungnya Reja bersifat humble dan tidak takut kepada orang baru yang ia temui. Saat itu aku berkata, "Wah, ini Eja ya Om? Ini temennya Eja ya? Ayah Eja lagi bobo ya? Eja sama Om dulu ya." Gemeteran badanku saat berkata demikian pada Reja. Dan saat itu Reja langsung lari dan memasuki beberapa kamar dan ruangan lainnya seperti Reja sedang mencari ayahnya. Lalu dia kembali lagi bertanya, "Ayah dia Obo di mana, Om?" "Om iya, Eja mau jajan nggak?" timpalku mengalihkan pertanyaan itu. "Mau es krim?" ucap Reja. Lalu aku segera mengangkat tubuh Reja dan menggendongnya. Dan saat itu aku merasakan hangatnya tubuh anak itu. Ya Allah, saat itu air mataku tak terbendung lagi, hatiku terasa sakit. Lantas segera aku membawa Reja keluar rumah. Dan di luar juga banyak orang-orang yang sedang duduk. Mereka semua menyapa Reja, bahkan ada yang menangis dan menghibur anak itu.
Memang tak jauh dari rumah Hasan ada sebuah warung. Di sanalah Reja menunjukkan es krim, lalu aku pun membelikannya. Ya biarpun sebenarnya tidak baik makan es pagi-pagi dan sebelum sarapan, tapi apa boleh buat. Setelah dari warung, aku pun hendak kembali ke rumah Hasan. Tapi begitu sampai di halaman rumah, Reja pun langsung lari ke dalam. Lantas aku pun duduk dan bergabung dengan temanku dan supir ambulan. Lalu ada bapak-bapak datang saat itu menemui orang tua Hasan untuk memastikan kapan acara pemakaman dilakukan, karena saat itu sudah hampir jam 7 pagi. Sedangkan Reja masih asik menikmati es krim, tidak seolah tidak peduli dengan sekitarnya. Dan saat semua sudah siap, keranda pun hendak diangkat. Tiba-tiba Reja menangis dan menanyakan ayahnya. Saat itulah neneknya mengatakan kalau ayahnya sedang tidur di saung, sambil menunjuk keranda yang ada di depan anak itu. Seketika Reja bangun dari pangkuan neneknya dan menyingkap kain penutup keranda. Terlihatlah jenazah yang telah dikafani dan terbalut tikar berwarna krim. Terlihat sangat jelas bahwa di bagian ujung kain kafan itu sudah merah dengan darah. Lagi-lagi tangisan keluarga Hasan pecah seketika. Lekas saja seseorang menutup keranda tersebut dan disegerakanlah pemakaman. Keranda diangkat oleh beberapa orang di sana dan waktu itu Reja ikut dibawa ke pemakaman. Dan ada beberapa anak kecil juga yang ikut. Sampainya di makam, dimulailah penguburan itu, sedangkan Reja sedang bermain tanah dengan anak-anak yang ikut ke makam. Singkat cerita, pemakaman pun selesai dan kami pun sempat ngobrol dengan orang tua dan keluarga Hasan untuk menyampaikan amanah dari perusahaan. Sekitar jam 9 semuanya selesai dan supir mengajak kami untuk pulang karena sudah cukup istirahat di sana. Kami pun pamit dan saat itu aku di dalam ambulan. Aku gak bisa berhenti memandangi Reja. Ya Allah, kasihan sekali anak itu, gumamku dalam hati. Sekarang tinggal tugas kakek dan neneknya untuk membuat Reja mengerti bahwa ayahnya telah pergi jauh. Singkat waktu, kami pun sudah kembali ke Bogor jam 2 siang. Heru dan Robi kembali ke mes, sedangkan aku langsung pulang ke rumah karena merasa capek. Aku langsung tidur saat itu. Dan aku terbangun saat maghrib karena dibangunkan untuk buka puasa. Malam itu biasa saja tidak terjadi apa-apa, hingga saat aku sedang merapikan lemari pakaian. Saat itulah aku baru teringat tentang baju lebaran yang dibelikan almarhum Hasan untuk anaknya. Dan aku segera menelepon Heru dan memintanya untuk ke rumah sakit menanyakan barang almarhum Hasan. Siapa tahu ketinggalan karena rumah Heru yang paling dekat dengan rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillahnya, malam itu Heru mengkonfirmasi ternyata benar sebuah bungkusan milik Hasan ketinggalan di rumah sakit dan isinya adalah beberapa setel baju anak laki-laki. Kemudian aku dan Heru berniat kembali ke Sukabumi besok pagi untuk mengantarkan baju-baju tersebut. Dan pagi itu jam 9 aku dan Heru berangkat ke Sukabumi dengan sepeda motor milik Robi karena Robi sakit dan tidak bisa ikut. Dia pun meminjamkan motornya. Karena hari itu adalah hari terakhir puasa dan esoknya sudah hari raya, kondisi jalan saat itu benar-benar macet, sampai kami tiba di rumah Hasan jam 4 sore. Dan setelah menyerahkan baju lebaran untuk Reja, kami segera pamit. Namun orang tua Hasan meminta kami untuk di sana dulu dan berbuka puasa bersama. Aku dan Heru akhirnya menuruti keinginan orang tua Hasan. Reja pun senang dan langsung mencoba baju lebaran untuknya. Maghrib tiba, kami pun buka bersama. Suasana di rumah itu lebih ramai dari hari kemarin. Setelah itu kami berdua pamit. Dan saat kami berada di atas motor, kami sempat melihat kembali ke dalam rumah itu. Di sana, kami melihat Hasan sedang duduk di tengah-tengah keluarga yang sedang berkumpul. Dia tersenyum, entah itu hanya halusinasi atau memang nyata. Aku pun balik tersenyum dan mengucapkan salam. Dan kami pulang ke Bogor tepat pada malam takbiran. Tamat.